Namaku Alia. Aku adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus putri tunggal dari keluarga pemilik perusahaan properti ternama di kotaku. Hidupku selama ini bisa dibilang hampir sempurna. Aku punya orang tua yang penyayang, anak perempuan yang lucu dan pintar, dan seorang suami yang, di mata banyak orang, adalah sosok ideal, tampan, sopan, penyayang, dan penuh perhatian. Suamiku bernama Arga. Kami telah menikah selama 8 tahun dan dikaruniai satu orang anak perempuan, Naila, yang kini berusia 6 tahun. Sejak awal pernikahan, Arga sangat mencintaiku. Dia selalu menomorsatukan keluarga, tidak pernah meninggikan suara, dan selalu pulang tepat waktu. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, Arga tak pernah lupa mencium keningku dan membelai kepala Naila. Sore hari sepulang kerja, ia selalu membawa oleh-oleh kecil untuk kami, entah roti, boneka kecil, atau hanya sekadar es krim. Itu cukup untuk membuat kami merasa disayang. Orang tuaku sangat menyayangi Arga. Mereka memang sempat ragu saat aku menyatakan ingin menikah dengannya 8 tahun lalu, karena saat itu Arga hanyalah seorang karyawan biasa di sebuah perusahaan kecil. Namun, karena melihat ketulusan dan kesungguhannya, ayahku akhirnya memutuskan untuk membantunya, memasukkannya ke perusahaan keluarga dan memberi posisi strategis. Tak butuh waktu lama, Arga menunjukkan prestasi luar biasa hingga akhirnya ditunjuk menjadi direktur utama. Semua orang memuji betapa beruntungnya aku memiliki suami seperti dia. Dan aku pun percaya, aku memang beruntung. Hingga bulan lalu. Pagi itu, Arga sarapan bersama kami seperti biasa. Ia tampak rapi dengan setelan jas abu-abunya. Tangannya memeluk Naila sambil mengajak anak kami bermain tebak-tebakan. Aku mengawasinya dari meja makan sambil tersenyum. Sehangat inilah rumahku. Ayah harus dinas luar kota selama sebulan, ucapnya sambil mencubit pipi Naila. Kamu jagain ibu, ya? Kenapa nggak boleh ikut, ya? Tanya Naila merengek. Ayah kerja, sayang. Tapi ayah janji, setiap malam kita video call, ya? Aku mengangguk sambil memaklumi. Dinas luar kota memang bukan hal baru baginya, tapi kali ini lebih lama dari biasanya. Sebulan. Biasanya paling lama seminggu. Semoga lancar ya, Mas, ucapku sambil membenarkan dasinya. Dia menatapku lembut, lalu mencium keningku. Doain aku, ya. Aku akan kangen kamu dan Naila banget. Aku percaya padanya. Tidak ada sedikit pun curiga atau gelisah saat dia pergi. Bahkan saat Naila menangis minta ikut, aku masih bisa menenangkan anakku dengan berkata, ayah kita memang paling bertanggung jawab, ya, nak. Hari-hari berlalu dengan cepat. Awalnya aku hanya merasa rindu biasa. Namun, seiring waktu, rasa rindu itu makin menggumpal menjadi sesuatu yang lebih dalam. Aku mulai menghitung hari, menandai kalender, menunggu kabar darinya lebih dari sekadar panggilan video. 3 minggu sudah berlalu. Selama itu, Arga memang tak pernah absen menghubungi kami. Tapi aku merasa, entah mengapa, panggilannya terasa hambar. Seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Insting seorang istri, meski tak punya bukti, kadang bisa lebih tajam dari logika. Hingga suatu malam, saat aku sedang membaca buku di kamar, Naila memelukku sambil berkata dengan polos, Ibu, kita ke tempat ayah, yuk. Naila kangen banget. Masa kita nggak bisa peluk ayah sebulan penuh? Aku tersenyum. Awalnya aku hendak menolak, tapi hatiku tergerak. Bukankah menyusulnya adalah ide yang bagus? Lagi pula, aku bisa benar-benar memberi kejutan untuknya. Siapa tahu dia juga butuh semangat baru di sela tugas dinasnya. Tanpa pikir panjang, aku mulai merencanakan perjalanan ke kota tempat Arga dinas. Aku menghubungi sekretaris pribadinya, pura-pura hanya menanyakan alamat penginapan tempat suamiku menginap. Ia menjawab dengan cepat, memberikan nama hotel dan alamat lengkapnya. Ayahmu pasti kaget banget nanti, kataku sambil memeluk Naila yang girang bukan main. Tapi ini rahasia kita, ya? Jangan bilang-bilang. Pagi harinya, kami berangkat menggunakan mobil pribadi. Perjalanan memakan waktu hampir 6 jam. Di sepanjang perjalanan, Naila bernyanyi dan menggambar, sedangkan aku terus membayangkan ekspresi Arga saat melihat kami tiba-tiba muncul di hadapannya. Dalam hatiku, aku ingin melihatnya bahagia dan terharu. Sesampainya di kota tujuan,
Aku memutuskan tidak langsung ke hotel. Kami makan siang lebih dulu, kemudian menuju hotel sekitar pukul 2 siang. Aku meminta Naila tetap tinggal di dalam mobil bersama sopir, karena ingin memastikan Arga memang ada di kamar sebelum membawanya turun. Aku masuk ke lobi dengan hati berdebar. Resepsionis menyambutku dengan sopan. "Maaf, apa benar Pak Arga masih menginap di sini?" Tanyaku sambil menunjukkan KTP. "Benar, Bu. Beliau ada di kamar 508. Aku mengucapkan terima kasih dan langsung menuju lift. Begitu sampai di depan pintu kamar, aku berdiri cukup lama, menarik napas dalam-dalam. Namun langkahku terhenti. Aku mendengar suara tawa. Tawa seorang anak kecil, bukan suara Naila. Disusul suara seorang pria yang sangat familiar di telingaku. "Arga." Aku menempelkan telinga ke pintu. Jelas, itu suara suamiku. Tapi, siapa anak kecil itu? Dan, kenapa ada suara perempuan? Aku mundur beberapa langkah. Tiba-tiba pintu terbuka. Aku buru-buru bersembunyi di balik tembok lorong. Dari celah, aku melihat suamiku. Ia sedang menggendong seorang anak kecil berusia sekitar 2 tahun, anak laki-laki. Di sampingnya, berdiri seorang wanita muda berambut panjang dengan pakaian rumah. Mereka tertawa, tampak akrab, bahagia, dan seperti keluarga. Aku menutup mulutku. Napasku tercekat. Lututku nyaris lemas. Seolah waktu berhenti di tempat. Mataku menatap kosong. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Ini bukan kejutan. Ini pengkhianatan. Aku kembali ke mobil dengan langkah gemetar. Naila berlari memelukku. "Ibu ketemu ayah?" "Mana ayah?" Aku memeluk Naila erat-erat, berusaha tidak menangis. "Belum, saya belum," gumamku pelan. Namun dalam hatiku, aku tahu kebohongan telah mengisi rumahku selama ini. Dan mungkin, aku tak akan pernah memandang Arga dengan cara yang sama lagi. Sejak hari itu, aku tak lagi mengenali wajah kebahagiaanku. Senyuman Arga yang dulu kurasa paling tulus di dunia kini terasa seperti topeng tebal yang menyembunyikan kebusukan. Di mataku, semua kebaikannya menjadi semu. Ciumannya di keningku sebelum berangkat kerja, pelukannya saat aku merasa lelah, gurauannya dengan Naila, semuanya mendadak hampa dan menyesakkan. Aku masih duduk di dalam mobil bersama Naila saat mobil Arga keluar dari basement hotel. Aku mengenali plat mobil itu. Ia mengendarainya sendiri. Wanita itu duduk di sebelahnya, dan anak laki-laki kecil tadi duduk di pangkuan wanita itu, bermain riang sambil menunjuk-nunjuk keluar jendela. Tanganku mengepal. Dadaku sesak. Tapi aku masih diam. Aku belum siap Naila tahu. Aku belum sanggup bicara. "Naila, kita jalan-jalan dulu ya. Ibu capek. Nanti sore baru ke hotel ayah," kataku dengan suara sekuat mungkin. Anak kecil itu mengangguk polos, memelukku sambil berkata, "Asal nanti Naila bisa peluk ayah, ibu janji ya." Aku mengangguk dan tersenyum paksa. Tapi di dalam diriku, badai mulai tumbuh. Sore itu aku tidak kembali ke hotel. Aku menyewa sebuah villa kecil tak jauh dari pusat kota dan menghabiskan malam dengan diam. Menatap kosong keluar jendela sambil memeluk Naila yang sudah tertidur pulas. Pagi harinya, aku tidak bisa lagi menahan diri. Aku meminta sopirku, Pak Ujang, untuk membantu mencari tahu siapa wanita itu. Aku tahu ini bukan tindakan elegan, tapi aku butuh kebenaran. Aku tidak mau membabi buta dan membuat kesalahan dalam kemarahan. Aku harus tahu siapa dia, sejak kapan, dan kenapa semua ini bisa terjadi. Butuh 2 hari sampai Pak Ujang kembali dengan informasi lengkap. Wanita itu bernama Citra, bekerja sebagai pegawai administrasi di salah satu proyek properti perusahaan kami, perusahaan keluargaku. Anak laki-laki yang digendong Arga adalah anak kandung mereka, Alvino, usianya baru 2 tahun. Aku merasa napasku berhenti saat mendengar itu. 2 tahun? Jadi selama 2 tahun terakhir, aku dibohongi? "Maaf, Bu Alia," ujar Pak Ujang hati-hati, "tapi saya juga dapat kabar, katanya mereka menikah siri 3 tahun lalu, diam-diam. Hanya keluarga Citra yang tahu. Mereka tinggal bersama setiap kali Pak Arga dinas keluar kota. Sudah seperti keluarga kecil." Aku menahan tangis. Aku tidak bisa menangis di depan orang lain. Tapi tubuhku bergetar hebat. 3 tahun? 3 tahun aku hidup dalam kebohongan.
Aku memikirkan kembali semua kenangan selama 3 tahun itu. Tawa, tangis, ulang tahun, perayaan kecil bersama keluarga, semuanya ternyata palsu. Di belakangku, dia membangun kehidupan lain dengan perempuan lain. Kau pikir aku akan menangis seharian? Tidak. Aku anak dari keluarga pengusaha. Ayahku membesarkan aku untuk menjadi kuat, bahkan ketika hati patah. Malam itu, aku menghubungi ayahku. Aku ceritakan semuanya. Awalnya, ayah marah luar biasa, tapi ia menenangkanku. Kamu pulang besok. Biar ayah yang urus semua ini. Aku pulang bersama Naila keesokan harinya. Arga menghubungiku di malam harinya, tapi aku tak mengangkat. Ia mengirim pesan, maaf hari ini aku sibuk banget, belum bisa video call. Naila sehat, kan? Aku menatap pesan itu lama, lalu menaruh ponselku begitu saja. Untuk apa bicara pada seseorang yang telah dengan sadar mengkhianati kepercayaan yang kubangun bertahun-tahun? 2 hari setelah kepulangan kami, ayah memanggil semua dewan direksi. Arga belum tahu. Ia masih di luar kota. Ayah menyampaikan keputusan tegas, Arga diberhentikan dari jabatannya sebagai direktur utama. Keputusan itu sah, sebab semua saham utama dimiliki oleh ayahku. Bahkan mobil dinas, rumah mewah yang kutinggali bersama Arga, dan hampir seluruh aset yang ia miliki, atas nama perusahaan atau atas nama orang tuaku. Dia tak punya apa-apa tanpa kami. Aku memandangi surat keputusan pemberhentian itu dengan getir. Aku tak merasa bangga. Aku justru merasa kosong. Tapi satu hal yang pasti, aku ingin menunjukkan pada Arga bahwa semua yang ia nikmati selama ini berasal dari cinta dan kepercayaan kami. Dan ia mengkhianatinya dengan mudah. Aku menerima amanah sebagai pemimpin sementara perusahaan. Semua orang menyambut baik. Mereka tahu aku mampu, hanya saja dulu aku memilih fokus menjadi ibu rumah tangga. Kini, saat luka ini datang, aku memilih berdiri, bukan hancur. 4 hari kemudian, Arga pulang. Ia bahkan tidak tahu apa-apa. Ia masuk rumah seperti biasa, tersenyum, memanggil Naila. Tapi yang ia temui bukanlah senyuman manis dan peluk hangat, melainkan keheningan yang dingin. Aku duduk di ruang tamu, dengan surat keputusan pemecatan di meja. Ibuku duduk di sampingku. Naila sudah dibawa ke rumah neneknya agar tak menyaksikan semua ini. Loh, kalian pulang dari luar kota? Kenapa gak bilang? Tanyanya dengan nada santai. Aku menatapnya tajam. Kami memang sengaja tidak bilang. Sama seperti kamu yang diam-diam punya istri lain. Arga membeku. Wajahnya langsung pucat. Ia tampak terkejut, bingung, dan gugup dalam waktu bersamaan. Loh, maksud kamu apa? Aku mendorong sebuah amplop ke hadapannya. Isinya foto-foto saat ia sedang bersama Citra dan anaknya. Ada juga hasil penyelidikan lengkap yang menunjukkan hubungan mereka. Jadi kamu udah tahu? Iya, dan kamu tidak perlu pura-pura lagi, kataku dingin. 3 tahun kamu menipu aku. Hidup dalam 2 dunia. Kamu bilang mencintaiku, tapi kamu tidur dengan perempuan lain, menikahinya secara diam-diam, dan bahkan punya anak dengannya. Kau tahu betapa hancurnya aku saat melihatmu menggendong anak itu, sambil tertawa, seolah Naila tak pernah ada? Arga menunduk. Tangannya gemetar. Alia, aku minta maaf semuanya terjadi begitu saja. Begitu saja? Aku meninggikan suara. 3 tahun kau hidup dalam kebohongan, dan kau sebut itu, begitu saja? Arga, kamu hidup dari uang keluargaku. Semua yang kamu pakai, semua yang kamu nikmati, itu bukan hasil jerih payahmu sendiri. Ibuku ikut bicara. Kami anggap kamu anak sendiri, Arga. Tapi ternyata, kamu tikam anak kami dari belakang. Dan kamu pikir kami akan membiarkannya. Aku berdiri, membuka map merah, dan meletakkan dokumen pemecatan di depannya. Kamu resmi diberhentikan sebagai direktur utama. Semua fasilitas ditarik kembali. Rumah ini akan aku ambil alih. Silakan kamu angkat kaki malam ini juga. Wajah Arga membiru. Ia menatapku dengan tatapan tidak percaya. Ah, kamu tega? Aku menatapnya tajam. Aku hanya membalas perlakuanmu. Jangan salahkan aku. Aku hanya memutuskan untuk tidak dibodohi lagi.
Saat Arga masih berdiri terpaku, Pak Ujang datang dan membawa koper-koper miliknya ke depan pintu. Silakan, Pak Arga. Kami sudah siapkan mobil untuk mengantar Anda ke tempat yang Anda inginkan. Ia tak berkata apa-apa lagi. Hanya berjalan perlahan, seperti orang yang kehilangan arah. Mungkin ia memang kehilangan segalanya hari itu. Tapi aku tidak akan mengasihaninya. Di depan pintu, sebelum pergi, ia menoleh dan berkata, "Maafkan aku, Alia. Aku bodoh. Aku menyesal." Aku memejamkan mata, lalu membuka perlahan. Penyesalanmu tak akan mengubah apapun. Sekarang, aku akan fokus pada hidupku. Dan pada Naila. Kami akan baik-baik saja tanpamu. 2 minggu telah berlalu sejak aku mengusir Arga dari rumah. Hidupku perlahan mulai kembali teratur, meski hatiku masih penuh luka. Setiap malam, ketika aku melihat wajah Naila yang tertidur pulas di sampingku, hatiku teriris. Gadis kecil itu belum tahu bahwa keluarganya telah berubah. Dunia kecilnya yang dulu penuh dengan keceriaan kini sedang diguncang badai yang diam-diam kutahan sendiri. Awalnya Naila sering bertanya, "Kenapa ayah gak pulang-pulang, Bu?" Aku hanya bisa tersenyum dan menjawab, "Ayah sedang kerja jauh, sayang. Tapi ibu selalu ada di sini." Tapi lama-kelamaan, anak sekecil itu pun bisa merasakan perubahan. "Ibu bohongnya," ucapnya pelan suatu malam. Aku lihat ibu nangis waktu di dapur. Aku tahu ayah gak bakal balik. Aku terdiam. Kutahan air mata sekuat mungkin. Lalu kupeluk tubuh mungilnya dan berkata jujur, "Ibu tidak bohong. Ibu hanya belum siap cerita. Tapi kamu benar, Naila. Ayah tidak akan tinggal bersama kita lagi. Tapi kamu tidak sendiri. Ibu akan selalu ada, ya?" Naila mengangguk, dan entah bagaimana, ia tampak lebih kuat daripada yang kubayangkan. Mungkin karena ia mewarisi darahku. Darah perempuan yang bisa berdiri meski dihancurkan dari dalam. Aku kini resmi menjabat sebagai direktur utama perusahaan. Awalnya, ada beberapa suara sumbang di rapat awal. Beberapa manajer mempertanyakan kapasitasku karena aku selama ini lebih dikenal sebagai istri Arga yang kalem, bukan seorang pebisnis. Tapi aku tidak gentar. Aku datang dengan rencana kerja yang matang. Semua data, laporan keuangan, dan strategi pengembangan sudah kupelajari dalam 2 minggu terakhir. Aku buktikan, aku bukan sekadar istri. Aku adalah pewaris sah dari perusahaan keluarga ini. Dan lebih dari itu, aku seorang ibu yang kini harus jadi pondasi tunggal untuk anakku. Rapat-rapat selanjutnya mulai berjalan lancar. Para manajer yang semula meremehkanku, perlahan menunjukkan hormat. Mereka kagum melihat caraku mengeksekusi proyek perumahan yang sempat mangkrak di tangan Arga. Dalam 2 minggu, aku berhasil menjalin kerjasama baru dengan investor asing. Berita tentangku mulai muncul di media bisnis. Direktur muda perempuan gantikan suaminya dan bangkitkan perusahaan keluarga, begitu salah satu judulnya. Tapi di sisi lain, Arga mulai hancur. Ia tak punya rumah, tak punya mobil, bahkan kartu ban yang biasa ia pakai sudah diblokir karena atas nama perusahaan. Ia kini tinggal di rumah kontrakan kecil bersama Citra dan anaknya. Citra pun akhirnya tahu kenyataan pahit itu, bahwa Arga bukanlah pria sukses seperti yang ia banggakan. Suatu malam, aku menerima pesan darinya. "Panjang sekali. Alia, aku tahu aku pantas menerima semua ini. Tapi tolong, biarkan aku bertemu Naila. Aku rindu anak kita. Aku ingin bicara. Aku tahu aku sudah menghancurkan semuanya, tapi Naila tetap anakku. Setidaknya izinkan aku menebus sedikit dosaku dengan menjadi ayah yang masih bisa dia banggakan." Aku terdiam lama membaca pesan itu. Aku tahu Naila butuh sosok ayah. Tapi apakah aku bisa mempercayakan anakku pada pria yang bahkan mampu menyakiti keluarganya sendiri? Aku tak langsung menjawab. Aku menimbang-nimbang. Dan akhirnya, setelah menenangkan hati selama beberapa hari, aku mengizinkan Arga bertemu Naila di bawah pengawasanku. Hari Minggu pagi, aku membawa Naila ke taman bermain. Arga sudah menunggu di sana, duduk di bangku taman dengan wajah kuyu dan tubuh yang jauh lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Bajunya kusut. Ia tampak seperti pria patah yang kehilangan arah. Naila berlari mendekatinya. "Ayah!" Arga langsung berdiri dan memeluk anak itu erat-erat,
menangis di bahunya. Naila pun ikut menangis. Aku berdiri agak jauh, menyaksikan semua itu dari sisi taman dengan dada yang sesak. Sungguh, meski aku marah dan kecewa, tapi hatiku tetap remuk melihat hubungan ayah dan anak yang harus berakhir seperti ini. Setelah beberapa saat, Naila diajak duduk. Mereka mengobrol, dan Arga sesekali menoleh ke arahku, seolah meminta waktu. Akhirnya aku berjalan mendekat. "Alia, terima kasih, sudah izinkan aku ketemu Naila," katanya pelan. Aku mengangguk tanpa senyum. "Kamu hanya dapat 1 jam. Setelah itu aku akan bawa Naila pulang." Ia menunduk. "Aku ngerti. Aku cuma ingin bilang, aku benar-benar menyesal. Aku tahu aku sudah kehilangan segalanya. Tapi aku harap kamu tahu, aku tetap ayah Naila." Aku menatapnya lama. "Kamu hanya akan tetap menjadi ayah kalau kamu bisa jadi contoh yang baik. Kalau kamu masih hidup dalam kemunafikan dan menyakiti orang yang kamu cintai, kamu bukan siapa-siapa buat kami." Ia mengangguk, air matanya kembali jatuh. Seminggu setelah pertemuan itu, aku mendengar kabar bahwa Citra meninggalkan Arga. Rupanya Citra tak tahan hidup dalam kesulitan. Ia membawa anak mereka dan pulang ke orang tuanya di luar kota. Arga kini benar-benar sendiri. Dia sempat mencoba melamar pekerjaan di beberapa perusahaan, tapi tak ada yang mau menerimanya. Reputasinya sudah buruk. Dunia bisnis tidak bisa menerima seseorang yang mencurangi keluarga sendiri. Dan aku terus melangkah maju. Aku pindahkan Naila ke sekolah internasional yang lebih baik. Aku mulai mengisi beberapa forum bisnis dan diundang sebagai pembicara perempuan muda yang bangkit dari kegagalan rumah tangga. Orang-orang mulai menaruh hormat padaku, bukan karena aku anak pemilik perusahaan, tapi karena aku membuktikan diriku layak. Namun, meskipun aku terlihat tegar di luar, malam-malamku tetap sunyi. Kadang aku menangis diam-diam di kamar mandi, memastikan Naila tidak melihat. Sebab aku tahu, aku boleh rapuh, tapi aku tak boleh tumbang. Suatu malam, aku melihat Naila menulis sesuatu di bukunya. Ia menghiasinya dengan stiker dan gambar hati. Aku penasaran. "Naila sedang bikin apa, sayang?" tanyaku sambil duduk di sampingnya. "Aku nulis surat buat ayah. Tapi gak usah dikasih. Aku cuma mau ibu tahu isinya," katanya sambil tersenyum kecil. Aku membaca surat itu. Isinya membuat mataku berkaca-kaca. Untuk ayah. Naila kangen ayah. Tapi Naila juga sedih karena ayah bikin ibu sedih. Ibu sekarang suka kerja, tapi Naila tahu ibu capek. Dulu kita main bertiga, sekarang tinggal berdua. Tapi ayah gak usah khawatir, Naila jagain ibu ya. Ayah baik-baik dimanapun ayah tinggal sekarang. Dari Naila. Aku memeluk Naila erat-erat dan berkata, "Ibu bangga padamu, Nak." Dan malam itu, aku menyadari, aku tidak sendiri. Aku punya Naila. Aku punya semangat. Aku punya harga diri. Dan aku tahu aku sudah berada di jalan yang benar. Aku pikir setelah semua yang terjadi, Arga akan mencoba meminta maaf. Aku pikir ia akan berusaha menjelaskan, meskipun penjelasan apa yang bisa membenarkan pengkhianatan sedalam itu, namun tidak. Seminggu setelah aku menggantikan posisinya sebagai direktur utama di perusahaan, kabar burung mulai berhembus. Bahwa Arga berani bicara di belakangku. Bahwa aku tega mengambil alih segalanya. Bahwa aku hanya bermain drama karena cemburu buta. Dan yang paling menyakitkan, ia menyebut aku hanya bisa berdiri karena nama besar orang tuaku. Orang tuaku tahu. Tapi mereka memilih diam, memberi ruang padaku untuk berdiri sendiri. Mereka percaya aku cukup kuat. Dan aku mulai percaya itu juga. Hari itu, aku duduk di ruang kerjaku. Jendela kaca besar memantulkan bayangan langit mendung. Di tanganku ada laporan keuangan kuartal pertama yang harus kutandatangani. Tapi pikiranku tidak di sana. Pikiranku terus melayang ke satu arah. Apa yang membuat seorang suami seperti Arga, yang terlihat begitu tulus dan baik, tega menjalani kehidupan ganda? Apakah semua senyumannya dulu palsu? Apakah dia pernah benar-benar mencintaiku? Atau aku hanya dijadikan jalan untuk kekuasaan dan kemewahan? "Bu Alia," suara sekretarisku memecah lamunanku, "Pak Arga ada di lobi. Ia ingin bertemu. Katanya penting." Aku mengangguk pelan.
Suruh dia tunggu di ruang rapat lantai 3. Pastikan tidak ada staf lain yang masuk ke sana selama pertemuan berlangsung. Sekretarisku mengangguk dan berlalu. Aku mengambil napas dalam-dalam sebelum berdiri dan berjalan menuju lift. Jantungku berdegup, bukan karena rindu atau cinta, tapi karena aku tahu, ini saatnya aku menatap matanya dan berkata, aku bukan perempuan lemah seperti yang kau pikirkan. Ruang rapat itu sunyi. Arga berdiri dekat jendela, mengenakan setelan jas abu-abu gelap, dasinya sedikit longgar. Saat aku masuk, ia menoleh. Senyuman kecil mengembang di bibirnya, seperti biasa. Tapi bagiku, senyuman itu sekarang menjijikkan. Terima kasih sudah mau menemui aku, katanya. Aku hanya duduk di kursi ujung meja rapat, bersilang tangan. Bicara cepat. Aku punya rapat sebentar lagi. Arga menarik napas. Aku tahu kamu marah. Aku tahu aku salah. Tapi aku cuma ingin kamu dengar alasanku, Alia. Apa? Karena cinta, potongku dingin. Kamu menikahi perempuan lain karena kamu jatuh cinta lagi? Lalu keluarga ini apa? Aku dan Naila ini siapa buatmu? Bukan begitu, aku menikahinya sebelum Naila lahir. Aku pikir dia sudah pergi waktu itu. Dia muncul lagi 2 tahun lalu, dengan anak itu. Aku menatapnya lekat-lekat. Jadi kamu sengaja merahasiakannya dari aku. Bukan karena tidak tahu, tapi karena kamu takut kehilangan posisimu. Kamu takut orang tuaku akan tahu kamu pembohong. Kamu menikah 2 kali, dan tetap tinggal di rumah kami, memakai uang keluarga kami, memeluk Naila setiap pagi seolah kamu ayah terbaik di dunia, padahal kamu bahkan bukan laki-laki jujur. Arga terdiam. Pandangannya turun ke lantai. Aku sayang Naila, dan aku masih mencintaimu. Aku tertawa kecil, sinis. Cinta? Kamu bahkan tidak tahu arti setianya cinta. Cinta itu bukan menyembunyikan istri lain di kota lain. Bukan menciumku tiap malam lalu mengirim uang bulanan ke anak harammu. Itu pengkhianatan. Itu penghinaan. Ia mencoba mendekat, tapi aku berdiri. Aku tidak akan membiarkan kamu menginjak-injak hidupku lagi. Aku sudah cukup memberi, dan sekarang aku sudah cukup kuat untuk mengambil kembali segalanya. Arga menahan napas. Jadi benar, kamu yang menarik semua dana? Kamu yang memutus semua fasilitas? Kamu yang menyuruh ayahmu memecat aku? Aku menatapnya tajam. Bukan. Kamu yang memecat dirimu sendiri, Arga. Dengan kebohonganmu. Dengan pengkhianatanmu. Arga akhirnya pergi dari ruang rapat itu dengan wajah muram. Mungkin baru kali ini ia menyadari bahwa aku bukan Alia yang dulu. Aku bukan lagi istri manis yang hanya mendengarkan, tersenyum, dan membiarkan semua keputusan ada di tangan pria. Aku kini adalah seorang ibu yang harus menjaga anaknya dari dunia yang bisa menghancurkan. Aku adalah seorang pemimpin perusahaan yang tidak bisa digoyahkan oleh air mata laki-laki licik. Dan di balik semua itu, aku adalah perempuan yang mulai belajar memeluk lukanya sendiri, menyembuhkan dirinya sendiri, dan membangun kembali rumah yang ia butuhkan, bukan dari dinding dan genting, tapi dari kejujuran dan keberanian. Beberapa hari kemudian, Naila bertanya lagi. Bu, ayah masih kerja jauh? Kali ini aku memeluknya dan berkata, iya, sayang. Tapi ayah tidak akan pulang seperti dulu lagi. Naila mengerutkan kening. Kenapa? Aku memandangi mata kecilnya yang jernih. Karena ayah membuat pilihan yang tidak baik. Tapi kamu tidak perlu takut. Ibu akan selalu bersamamu. Ibu akan jaga kamu. Ia mengangguk pelan, lalu memelukku. Aku cuma butuh ibu, kok, katanya lirih. Dan di pelukan anakku, aku merasa utuh kembali. 3 minggu telah berlalu sejak aku memimpin perusahaan. Di luar dugaanku, langkah-langkah yang kuambil ternyata membuahkan hasil. Banyak klien lama yang kembali, dan beberapa rekan bisnis mengaku lebih nyaman berdiskusi denganku dibanding saat Arga masih menjabat. Malam itu, hujan turun deras. Petir sesekali menyambar langit yang kelabu. Aku baru saja menidurkan Naila ketika ponselku berdering. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Aku ragu-ragu sebelum akhirnya menjawab. Halo? Sunyi. Lalu terdengar helaan napas berat. Suara yang sangat kukenal,
Bahkan dalam keadaan aku membencinya, suara itu masih menghantam dadaku. Arga. Li, boleh aku bicara sebentar? Tanyanya lirih. Aku diam. Aku mohon, aku ingin bertemu. Aku harus menjelaskan semuanya. Penjelasan? Tentang apa? Tentang kenapa kamu menggendong anak 2 tahun sambil tertawa-tawa dengan istri keduamu, suaraku dingin. Kamu ingin aku mendengarkan omong kosong apa lagi? Gah. Aku tahu aku salah. Tapi tolong, biarkan aku jelaskan. Hanya sekali ini. Aku menutup telepon. Tapi malam itu aku tak bisa tidur. Keesokan harinya, aku menerima sepucuk surat yang dikirim lewat pos. Tulisannya tangan Arga. Surat itu panjang. Kutatap amplopnya lama sebelum akhirnya kubuka dan kubaca dengan perlahan. Aku tidak akan membela diri. Tapi aku ingin kamu tahu cerita ini dari sisi yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan. Perempuan itu, namanya Anya. Aku mengenalnya jauh sebelum aku mengenalmu. Kami pacaran diam-diam semasa kuliah. Tapi aku tinggalkan dia karena aku melihat masa depanku ada di perusahaan orang tuamu. Yah, aku laki-laki hina. Tapi saat aku menikahimu, aku benar-benar berusaha mencintaimu. Dan aku pikir aku berhasil. Sampai suatu hari aku tanpa sengaja bertemu Anya lagi. Dia sudah menikah. Tapi suaminya meninggal karena kecelakaan. Ia membawa anak kecil yang sekarat di rumah sakit dan tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu aku membantu secara diam-diam. Aku berusaha menjauh, tapi setiap kali melihat wajah anak itu, aku merasa seperti bertemu dengan masa laluku yang tidak selesai. Awalnya semua karena rasa bersalah dan empati. Tapi entah kapan, aku terjebak. Aku menikahinya secara diam-diam setelah mengetahui bahwa anak itu ternyata darah dagingku. Anak kami dulu, sebelum ia sempat memberitahuku bahwa dia hamil. Aku pengecut, Alia. Aku tahu itu. Tapi aku juga manusia yang salah dan terjebak. Dan aku sadar semuanya ketika kamu datang hari itu, dan aku melihat tatapan Naila. Betapa aku telah menghancurkan hidupmu. Hidup anak kita. Maafkan aku, meski aku tahu kau tak akan pernah bisa. Surat itu terjatuh dari tanganku. Aku membeku. Beberapa hari setelahnya, Arga nekat datang ke rumah orang tuaku. Wajahnya lusuh, tubuhnya tampak lebih kurus dari terakhir kulihat. Naila sedang bermain di kamar atas, jadi aku membiarkannya bicara di taman belakang. Aku tidak datang untuk minta kembali, ucapnya pelan, memegang secarik foto keluarga kami bertiga. Aku hanya ingin kamu tahu, aku menyesal bukan karena aku kehilangan harta, jabatan, atau bahkan rumah ini. Tapi karena aku kehilangan kamu dan Naila. Aku memeluk tubuhku sendiri, mencoba menahan getaran di dada. Kalau kau benar-benar menyesal, kenapa semua ini tidak kau akhiri sejak awal? Kenapa harus menunggu sampai semuanya terbongkar? Aku takut. Aku pikir aku bisa menjalani 2 dunia. Tapi itu hanya ilusi. Dan aku butuh kehilangan segalanya untuk sadar bahwa tidak ada dunia yang lebih nyata daripada rumah ini, kamu, dan anak kita. Aku menarik napas panjang. Maaf, Arga. Penyesalanmu tak bisa menyembuhkan luka kami. Tapi setidaknya aku tahu sekarang bahwa kamu pernah mencintai kami, meskipun tidak cukup untuk setia. Beberapa minggu kemudian, Anya menghubungiku. Ia memintaku bertemu. Awalnya aku ragu, tapi aku ingin menuntaskan semuanya. Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang. Terima kasih sudah datang, ucapnya pelan. Aku tidak ingin meminta apapun. Aku hanya ingin bicara sebagai sesama perempuan. Aku mengangguk. Kami diam beberapa saat sebelum Anya membuka suara lagi. Aku tidak tahu Arga sudah menikah saat dia menolongku dulu. Saat aku tahu, aku sudah terlalu terikat. Dan anak itu, dia tidak punya siapa-siapa selain aku dan Arga. Aku mengerti, jawabku. Dan aku tidak membencimu. Kamu juga hanya korban dari seorang laki-laki yang tidak tahu batas. Tapi jangan pernah berharap aku akan menyerahkan hidupku lagi padanya. Anya menunduk. Aku tidak mengharapkannya. Aku hanya ingin kita semua bisa hidup damai dengan luka masing-masing. Malamnya, aku duduk di kamar Naila.
Ia sedang menggambar dan menceritakan bahwa ia ingin jadi arsitek seperti kakek. Ayah udah gak kerja di kantor kakek ya, Bu? Tanyanya polos. Aku menatap matanya yang jernih. Iya, sayang. Ayah sekarang sedang mencari tempat kerja baru. Tapi yang penting, Naila tetap punya ibu yang selalu di sini. Naila tersenyum dan memelukku. Aku sayang ibu. Pelukan itu adalah satu-satunya kekuatan yang terus menegakkan kakiku setiap hari. Sejak hari itu, aku berubah. Bukan menjadi perempuan yang keras karena disakiti, tapi menjadi perempuan yang kuat karena mampu memilih kemana langkahku selanjutnya. Aku memilih untuk tidak kembali. Aku memilih untuk tidak membalas. Aku memilih untuk membesarkan Naila dengan cinta, bukan dengan dendam. Arga masih mencoba membuktikan penyesalannya, tapi ia tahu batas. Ia tidak lagi memohon untuk kembali. Ia hanya berusaha menjadi ayah yang hadir, meskipun hanya dari kejauhan. Dan aku memberinya ruang untuk itu, karena Naila berhak punya sosok ayah. Tapi satu hal pasti, rumah ini, hatiku, sudah tertutup untuknya. Li, aku mohon, beri aku kesempatan bicara. Sekali saja. Aku tahu aku salah. Tapi aku benar-benar minta maaf. Suara Arga lirih di seberang telepon. Hujan masih turun, semakin deras. Seolah ikut menangisi luka yang belum kering. Aku diam. Sudah tak ada kemarahan dalam hatiku, hanya kehampaan. Aku tidak lagi ingin mendengarnya menangis, berlutut, atau meminta maaf. Semua itu sudah terlalu telat. Ada apa lagi, Arga? Ucapku datar, berjalan ke arah jendela dan menatap kelamnya malam. Aku salah, aku tahu. Tapi aku gak pernah berhenti mencintai kamu. Aku hanya lelah, Li. Aku merasa selalu di bawah bayang-bayang keluargamu. Aku ingin diakui. Aku mengerutkan alis. Diakui? Lalu caramu untuk diakui adalah menikahi perempuan lain di belakangku? Menggendong anaknya sambil tertawa di taman sementara anakmu sendiri bertanya tiap malam, kenapa ayahnya tak pernah pulang? Sunyi. Di ujung sana, Arga terdiam cukup lama. Lalu terdengar isaknya yang ditahan. Aku bodoh, Li. Tapi perempuan itu, Sela, dia datang saat aku merasa seperti tak berarti. Dia memujiku, mendukungku, membuatku merasa dibutuhkan. Beda dengan di rumah. Aku selalu merasa seperti numpang hidup. Apa itu pembenaran? Suaraku meninggi, tapi masih menahan diri. Jadi hanya karena kau merasa tak dihargai, kau menghancurkan keluarga ini. Aku tidak pernah ingin menyakitimu. Aku tetap sayang Naila. Aku tetap cinta kamu. Aku memejamkan mata. Dulu, mungkin kata-kata itu akan melemahkanku. Tapi sekarang, semua sudah terlalu jauh. Arga, kamu sudah membuat pilihan. Dan setiap pilihan punya konsekuensi. Ini bukan tentang cinta lagi. Ini tentang harga diri, tentang kepercayaan yang kau robek. Keesokan harinya, tanpa aku duga, Arga datang ke kantor. Ia menungguku di lobi, mengenakan kemeja putih kusut dan wajah letih. Semua mata menatap. Beberapa staf memalingkan wajah karena tak ingin terlibat, yang lain hanya berbisik-bisik. Aku menatapnya lurus. Tak ada senyum. Tak ada sapaan. Aku cuma mau bicara langsung, katanya pelan saat aku hendak melewati pintu lift. Sudah cukup bicaramu semalam. Di sini tempat kerja. Kalau kau tak ingin mempermalukan dirimu sendiri, pulanglah. Tolong, aku benar-benar kehilangan segalanya. Aku bahkan diusir dari rumah Sheila. Dia cuma mau uangku. Sekarang aku nggak punya siapa-siapa. Aku menatapnya tajam. Lalu kamu berharap aku kasihan dan menerimamu kembali? Setelah semua yang kamu perbuat? Dia menunduk. Aku cuma minta satu hal. Izinkan aku tetap bertemu Naila. Dia anakku juga. Itu permintaan yang paling menusuk. Aku tahu Naila masih membutuhkan sosok ayah, tapi aku juga tak mau anakku terus menyaksikan seorang pria munafik yang bersikap manis di depan tapi menusuk di belakang. Aku akan pertimbangkan. Tapi bukan sekarang. Naila masih bertanya kenapa ayahnya pergi tanpa pamit. Biarkan dia tenang dulu. Dan kamu juga belajar untuk menjadi laki-laki yang tahu menghargai keluarga. Beberapa hari setelah itu,
Aku kembali menata hidupku. Fokusku kini bukan lagi pada luka, tapi pada masa depan. Naila mulai kembali ceria, apalagi saat dia tahu aku akan membawanya liburan ke luar kota. Sebuah jeda untuk kami berdua dari segala drama. Di perusahaan, para pemegang saham memberiku dukungan penuh. Aku tak lagi dilihat sebagai putri pemilik, tapi sebagai pemimpin yang punya visi. Aku mulai berani tampil ke depan, mengambil keputusan besar, dan membangun relasi baru. Sementara itu, dari yang kudengar lewat teman-teman lama, Arga hidup berpindah-pindah. Ia ditolak keluarga Sheila, bahkan didepak dari lingkungan sosialnya. Orang-orang yang dulu menjilatnya kini menjauh. Ia bukan siapa-siapa lagi tanpa jabatan dan koneksi dariku. Tapi aku tidak merasa puas. Aku hanya lega bahwa keadilan kadang tak perlu kita cari, dia datang sendiri, di waktu yang tepat. Malam sebelum keberangkatan liburan kami, Naila mendekat padaku sambil membawa boneka kelincinya. "Bu," katanya pelan, "ayah bakal ikut liburan juga gak?" Aku menarik napas panjang. "Enggak, sayang. Ayah lagi banyak urusan. Tapi ibu janji, kita bakal senang-senang." Dia menunduk, memainkan telinga bonekanya. "Aku kangen ayah, tapi ibu jangan sedih ya." Aku tersenyum pahit, memeluknya erat. "Ibu kuat, sayang. Karena ada kamu." Dan dalam pelukan itu, aku tahu satu hal, aku tak perlu pria yang tak bisa menjaga janji. Cinta yang utuh bisa hadir dalam bentuk yang tak sempurna, tapi penuh ketulusan, seperti cinta seorang ibu kepada anaknya. Arga duduk di sofa ruang tamu rumah orang tuaku. Wajahnya kusut, janggut tumbuh tak terurus. Hujan yang menyambutnya semalam masih menyisakan jejak di jaketnya yang setengah basah. Tapi aku tak melihat suami yang dulu begitu kutunggu pulang kerja. Yang duduk di hadapanku kini hanyalah laki-laki asing yang telah mematahkan hatiku dengan tangannya sendiri. Ia mencoba menatapku, tapi aku tak memberinya kemewahan itu. Mataku sibuk menelusuri dokumen di meja kaca. Aku memang memintanya datang, tapi bukan untuk membuka luka lama. Aku hanya ingin menutup semuanya, secara hukum, secara batin. "Ah, ini surat apa?" Arga bersuara serak. Tangannya gemetar saat menyentuh map berwarna biru tua. "Surat gugatan cerai," jawabku tanpa ragu. Ia menunduk. Suasana begitu sunyi hingga suara detik jam terdengar menusuk. "Aku mohon, jangan begini, Alia. Aku masih mencintaimu." Aku menutup map itu pelan. Menatap wajahnya dengan tenang. "Arga, cinta bukan alasan untuk menyakiti. Kamu tidak hanya menghancurkan aku, tapi juga menghancurkan kepercayaan Naila pada ayahnya. Kamu pikir aku akan membiarkan dia tumbuh dalam rumah yang penuh dusta hanya karena kamu masih menyimpan cinta yang bahkan kamu bagi ke perempuan lain?" Wajah Arga menegang. Matanya berkaca-kaca. "Aku hilaf, Alia, semua terjadi begitu saja. Aku lemah. Tapi aku ingin kembali." Aku berdiri. "Sayangnya, aku tidak ingin." Ia mencoba mendekat. "Aku bisa berubah?" "Sudah terlalu telat," potongku tegas. "Saat aku menemukanmu menggendong anak hasil pernikahan yang kau sembunyikan, semua rasa dalam hatiku mati. Aku bukan wanita yang bisa dikhianati 2 kali." Arga terduduk. "Jadi, ini benar-benar akhir?" Aku mengangguk. "Aku sudah memberi cukup waktu. Cukup ruang untuk kamu meminta maaf. Tapi kamu lebih memilih bersembunyi. Bahkan mencoba membalikkan cerita seolah aku yang tamak dan kejam. Aku diam bukan karena aku takut. Tapi karena aku ingin anak kita tidak tumbuh melihat ibunya berteriak di depan ayahnya." Dia menangis. Tapi tangisan itu tak mampu menyentuhku lagi. Aku telah menangis lebih dulu, sendirian, di malam saat aku tahu kebenaran yang menyayat itu. Orang tuaku akan mengurus pembagian aset. Rumah ini milik mereka, jadi kamu harus segera keluar dari apartemen yang masih atas nama perusahaan. Arga mengangguk pelan, tak kuasa melawan. "Aku bisa ketemu Naila?" Aku menghela napas. "Aku tidak akan memisahkan kalian sepenuhnya. Tapi hanya saat Naila siap. Dan kamu akan menemuinya sebagai ayah yang tak lagi tinggal bersamanya. Bukan lagi sebagai kepala keluarga." Ia terisak lagi. "Tapi aku sudah selesai. Aku sudah cukup lama menyimpan luka demi luka,
Kini waktunya aku sembuh. 2 bulan kemudian. Cuaca cerah. Matahari bersinar lembut menembus tirai ruang kerja baruku. Di meja depan, Naila sedang menggambar pelangi. Di sebelahnya, aku menyelesaikan dokumen terakhir untuk ekspansi properti baru di pinggiran kota. Pintu diketuk pelan. Sekretaris baruku masuk dengan senyum ramah. Bu Alia, tamu dari investor Jepang sudah datang. Aku berdiri, merapikan blazer, dan menggenggam tangan Naila sebentar. Ibu kerja dulu ya, sayang. Naila mengangguk manis. Naila tunggu di sini aja ya. Naila gambar rumah impian buat ibu. Aku tersenyum. Itu cita-cita kita, kan? Naila mengangguk dengan ceria. Langkahku terasa mantap. Bukan karena aku ingin membuktikan sesuatu pada Arga atau siapapun. Tapi karena kini aku tahu, aku bisa sendiri. Dan aku bisa bahagia, bukan karena ada pria di sisiku, tapi karena aku memilih mencintai diriku sendiri lebih dulu. Arga pernah menjadi bagian dari hidupku. Tapi dia memilih menghancurkannya. Dan aku memilih membangunnya kembali, lebih kuat dari sebelumnya.